Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sobat milenial, khususnya para pelajar di Nusantara. Apa kabar hari ini kalian? Semoga sehat selalu, semangat dan tetap produktif ya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah melihat dan menyaksikan tontonan podcast Mandua Pasuruan sampai akhir. Jangan lupa share, comment, and subscribe di bawah ini. Oh iya, untuk hari ini kita ditemani oleh Bapak Kepala Madrasah Mandua Pasuruan, yakni Bapak Dr. Insinyur Muhammad Irham Zuhdi, Magister Pendidikan. Banyak sekali insight yang bisa kita ambil dan kita bisa belajar banyak dari Bapak Kepala Madrasah Mandua Pasuruan. Beliau ini sudah banyak menerbitkan karya-karya ilmiah yang terpublis. Oh iya Bapak, bisa disapa dulu pemirsa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta Mandua Pasuruan dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Mandua Pasuruan. Mudah-mudahan keberkahan, kesuksesan ada pada Anda semua. Baik, terima kasih. Itulah sapaan hangat dari Bapak Kepala Madrasah Mandua Pasuruan. Baik Bapak, untuk hari ini kita akan melakukan sebuah podcast yang bertemakan Mandua Pasuruan menjadi jembatan emas menuju perguruan tinggi dan masa depan gemilang bagi para siswa. Untuk memulai podcast kali ini, sedikit boleh diceritakan Bapak, apa sih keunggulan Mandua Pasuruan dibanding madrasah-madrasah lain di Nusantara? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan podcast hari ini. Kami biasanya bersama dengan tim podcast Mandua Pasuruan. Nah, kebetulan saat ini mahasiswa PLP dari Universitas Uniwara Pasuruan sedang melakukan kegiatan PLP di Mandua Pasuruan dan melakukan podcast bersama kami. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, alhamdulillah madrasah ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang unik, berbeda dengan sekolah. Karena di dalamnya pendidikan karakter adalah prioritas yang dikembangkan oleh madrasah. Nah, di samping karakter yang dikembangkan, khusus Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan itu tidak berhenti dengan kurikulum yang tengah dijalankan oleh madrasah sekolah di bawah kendali Kementerian Agama, yakni kurikulum Merdeka. Nah, oleh karena itu perlu ada inovasi kurikulum yang kita kembangkan supaya madrasah kita berbeda dengan madrasah yang lain. Ada keunikan, ada distingsi dari madrasah kami dibanding dengan madrasah-madrasah yang lain. Nah, oleh karena itu kemudian kami mengembangkan sebuah inovasi kurikulum semacam skill fokus. Ya, skill fokus yang kami laksanakan adalah kita sepakat membuat sebuah program namanya kelas inspiratif. Kelas inspiratif itu ada 5. Yang pertama adalah kelas tahfidz, kelas literasi, kelas digital, kelas bilingual, dan kelas desain busana. Kelas itu memfokuskan pada skill masing-masing sesuai dengan minat dan bakat yang dipilih. Ketika anak masuk kelas tahfidz, maka ada fokus skill yang kita berikan berupa target hafal 15 juz selama belajar di Mandua Pasuruan. Jadi kelas 10 5 juz, kelas 2 5 juz, kelas 3 5 juz. Sehingga kemudian total diharapkan anak-anak yang masuk di program inspiratif kelas tahfidz itu hafal 15 juz. Bagi mereka yang 15 juz ke atas sampai 30 juz itu mereka akan diuji dulu oleh tim eksternal yang kita kerjasamakan dengan
Jamiah Qurra wal Hufat atau disebut dengan JGH PJNU Kabupaten Pasuruan untuk ujian munakosah. Nah, dari ujian itu mereka akan dinilai apakah dia layak hafal 15 juz ke atas, dan kalau sudah hafal layak, mereka mendapatkan syahadah atau sertifikat yang dikeluarkan oleh PJNU, dan mereka akan kita wisuda tahfidz. Untuk kelas literasi tentu anak-anak fokus pada bagaimana dia bisa membuat sebuah karya tulis, mulai dari yang paling sederhana, cipta puisi, cerita, kemudian artikel, bahkan sampai menghasilkan sebuah buku. Nah, alhamdulillah untuk kelas tahfidz yang kembali yang pertama itu sudah kita wisuda lebih dari 60 orang ya, 60 orang yang sudah kita wisuda. Kemudian untuk kelas literasi kita alhamdulillah sudah mendapatkan predikat 3 tahun berturut-turut sebagai sekolah aktif literasi nasional dari Nyalanesia. Nah, kemarin kita kerjasama dengan NLC Nesia dari Malang ya, untuk mengembangkan literasi, karena literasi di Indonesia masih tidak baik-baik saja. Menurut PISA itu kita malah urutan yang ke-73. Nah, ini dari literasi MAN 2 Pasuruan diharapkan literasi Indonesia itu bisa naik kelasnya. Nah, kemudian kelas ketiga adalah kelas digital. Mereka sudah paperless, sudah tidak menggunakan kertas lagi, semua berbasis online, pembelajaran online, ujian online, sehingga mereka kita ajari bagaimana membuat aplikasi-aplikasi sederhana, bagaimana memanfaatkan AI yang benar, bagaimana membuat coding yang memberikan manfaat kepada dunia digital saat ini. Untuk kelas desain busana, kita sudah mendapatkan juara harapan 2 nasional di Sampit nasional ya, di Sampit. Untuk mereka khusus kelas putri perempuan ya. Untuk kelas yang terakhir adalah bilingual. Alhamdulillah bilingual kita kemarin di tahun 2024 salah satu siswa kita bisa mengikuti program nasional, lolos di program student exchange kerjasama tukar pelajar antara Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, seperti itu kita kembangkan terus Madrasah Aliyah dengan program kelas inspiratif. Hari ini penguatan hingga pada akhirnya nanti Madrasah Aliyah Negeri 2 ini menjadi madrasah inspiratif. Nah, dengan jargonnya adalah tahfidz berliterasi. Siap, luar biasa sekali program dari MAN 2 Pasuruan. Nah, sebenarnya tadi ada untuk pertanyaan selanjutnya sudah terjawab, Pak. Nah, jadi banyak sekali warga masyarakat yang bilang bahwasanya MAN 2 Pasuruan ini, MAN 2 Pasuruan itu salah satu madrasah favorit di Pasuruan, Pak. Alhamdulillah. Nah, dari itu apakah ada kriteria untuk memasuk dalam MAN 2 Pasuruan? Karena yang sepengetahuan kami itu bahwasanya MAN 2 Pasuruan itu khusus pondok, Bapak. Apakah bisa untuk masyarakat sekitar untuk bisa merasakan luar biasanya MAN 2 Pasuruan itu, Bapak? Ya, baik. Saya sangat bersyukur sekali apabila masyarakat Kabupaten Pasuruan ini memilih sebagai prioritas utama pendidikan anak-anaknya untuk Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan. Perlu diingat ya, siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 ini tidak hanya dari Kabupaten Kota Pasuruan, tapi murid-murid Madrasah Aliyah ini sudah Nusantara. Sudah Nusantara, artinya hampir semua pulau dan provinsi ada perwakilannya. Jadi ada yang dari Pulau Seram, Maluku Utara, ada yang dari Pulau Buru, ada yang dari NTB, ada yang dari Sumatera Utara, Medan, ada yang dari Palembang. Hampir semua pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur terutama, dan Jawa Barat, Tangerang, Jakarta, bahkan sampai Papua. Kita pernah punya murid dari Papua untuk tahun-tahun kemarin. Jadi madrasah ini sudah dinikmati oleh banyak masyarakat di Indonesia. Kenapa kok itu terjadi? Ya, mereka melihat bagaimana kiprah Madrasah Aliyah ini melalui
websitenya, melalui media sosialnya. Apalagi Madrasah Aliyah ini bersinergi dengan pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Terpadu Alias ini. Jadi mereka walaupun dari jauh dari negeri seberang masuk Mandua Pasuruan itu dia tidak kesulitan untuk kos dengan biaya besar, tapi sudah disediakan asrama di pondok pesantren. Nah, oleh karena itu sejak tahun 2010 Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan ini wajib mondok. Jadi wajib mondok. Jadi semua santri kami, murid kami ada di pondok semua, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan Madrasah Negeri Mandua Pasuruan dengan 5 program kelas inspiratif itu, tetapi mereka juga mendapatkan pendidikan karakter, pendidikan agama, baca kitab, dan banyak hal termasuk kemandirian di dalam pondok pesantren bersama para asatidz dan para kiai tentunya. Nah, disitulah barangkali kemudian daya tarik Madrasah Aliyah Negeri ini tidak tidak surut, tapi masih stabil ya. Mereka banyak berdatangan untuk belajar di Mandua Pasuruan. Wah, sangat luar biasa juga terkait bagaimana masyarakat bukan hanya di kota dan kabupaten Pasuruan, melainkan Nusantara. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak, bagaimana strategi Mandua Pasuruan dalam menyiapkan siswanya agar mampu bersaing ke perguruan tinggi favorit jalur prestasi SNBP maupun bahkan beasiswa di dalam maupun di luar negeri? Begitu Bapak. Ya, nah ini yang penting ya. Jadi madrasah itu kesuksesannya dilihat dari 2 pintu. Pintu yang pertama adalah perolehan siswa baru. Jadi proses penerimaan siswa baru itu menjadi penilaian kepercayaan masyarakat untuk sekolah di Mandua. Itu dilihat dari jumlah penerimaan siswa baru. Ya, alhamdulillah meskipun kita sebagian murid, sebagian wali murid juga ada keberatan di pondok misalnya karena harus double biaya, kemudian kadang anak tidak siap, tapi alhamdulillah kita Nusantara, pangsa pasarnya itu bukan kota dan kabupaten Pasuruan, tapi Nusantara. Jadi alhamdulillah kita banyak didatangi oleh warga masyarakat dari seluruh wilayah di negeri kita tercinta. Kemudian yang kedua, tolak ukur bahwa Madrasah Aliyah ini siap dipakai oleh penggunanya adalah perguruan tinggi. Ya, bagaimana perguruan tinggi memberikan kepercayaan kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan, ya mereka diterima. Nah, diterima di perguruan tinggi yang dipilih oleh anak-anak. Alhamdulillah rating tiap tahun kita selalu naik dari mereka yang diterima di perguruan tinggi. Tahun ini 154. Cukup banyak 154 siswa yang bertebaran di perguruan tinggi pilihan favorit mereka, baik yang melalui proses tanpa tes, kalau dulu jalur senam PTN, sekarang SNBP, tanpa tes cukup melalui raport. Nah, tahun depan ini sudah melalui hasil TKA, tes kompetensi akademik yang baru itu. Nah, alhamdulillah murid kita di mana-mana ya, mulai dari perguruan tinggi Sumatera, bahkan ada yang Kalimantan, hampir di seluruh Pulau Jawa. Itu anak-anak kita bertebaran di sana. Nah, kemudian mereka juga diterima di program beasiswa. Ya. Maklum beasiswa ini untuk masyarakat kota, mohon maaf ya, murid-murid yang dari kota itu biasanya tidak suka beasiswa, orang-orang kaya ya. Tapi murid-murid kami ini memang dari menengah ke bawah ekonomi. Jadi yang dicari adalah beasiswa. Dan beasiswa itu tolak ukurnya adalah prestasi, ya. Prestasi bukan hanya karena dia dibebaskan biaya dari perkuliahan, tetapi pendidikannya adalah prestasi. Sehingga kemudian bagi mereka-mereka yang berprestasi itu mendapatkan beasiswa kuliah di berbagai tempat. Ada jalur beasiswa PBNU, beasiswa mandiri, ada beasiswa PBSB, ada beasiswa banyak di perguruan tinggi itu, dan murid kita banyak, terutama yang PBSB.
PBSB ini program beasiswa santri berprestasi dari Kementerian Agama. Jadi madrasah aliyah berbasis pondok pesantren itu mendapatkan kesempatan untuk ikut PBSB. Ada 30 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang siap menerima atas kerjasama dengan Kementerian Agama. Alhamdulillah tahun ini, tahun yang kemarin, tahun 2025-2006 dengan tahun kelulusan 2004-2005 ada 8, kalau tidak saya, mohon maaf kalau salah dikoreksi nanti, ada 8 siswa yang diterima di perguruan tinggi. Bahkan ada yang di Kalimantan itu, perguruan tinggi apa yang di Kalimantan, lupa saya. Nah mereka sampai hari ini sudah di atas 200 siswa madrasah aliyah yang diterima di PBSB mulai tahun 2005 ketika masih swasta ya. Nah, mereka semuanya berbondong-bondong bisa mendapatkan program PBSB karena di situ ada nilai beasiswa beasiswa termasuk living cost-nya. Jadi living cost-nya itu dia dibiayai oleh negara 2.300.000 per bulan. Dia bebas, termasuk beasiswa LPPD di Jawa Timur. Nah, ini juga bisa diikuti oleh siswa-siswa kita. Kemudian ada program beasiswa yang di luar negeri. Alhamdulillah anak-anak kita setiap tahun pasti ada. Walaupun tidak banyak ya, ada yang di Yaman, ada yang di Maluku, bahkan yang membanggakan kami ada di universitas terbesar, tertua, terbaik di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, tahun kemarin yang diterima 2 orang. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi mereka yang diterima di Universitas Al-Azhar Kairo, baik program beasiswa maupun mandiri. Nah seperti itu, sehingga kami berusaha memberikan layanan kepada anak-anak untuk bisa menikmati jenjang pendidikan berikutnya, dan itu difasilitasi oleh madrasah semuanya. Jadi mulai dari pendaftaran sampai dinyatakan diterima itu difasilitasi oleh guru BB. Ini yang mungkin membuat beda kita dengan yang lain. Kalau madrasah yang lain mungkin diurus oleh masing-masing ya, oleh siswanya, oleh orang tuanya. Tapi kalau di MAN 2 ini difasilitasi oleh madrasah, yaitu melalui BB. Bukan berarti mengajari mereka bermanja-manja, tetapi kita memang berikan fasilitas layanan yang prima begitu, sehingga tidak lepas kontrol. Ya biarlah kita yang ngurus, anak-anak hanya konsentrasi untuk belajar. Wah, sangat luar biasa sekali nih. Terkait MAN 2 Pasuruan yang sudah bisa mengirimkan peserta didiknya sampai ke Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, bahkan gurunya di sini itu ada 2 dari Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Ada 2 guru. Ada 2 guru dari Universitas Al-Azhar Kairo. Ini alumni MAN 2 Pasuruan. Ternyata ya, bapak gurunya juga lulusan alumni Al-Azhar Kairo. Betul. Selain di Al-Azhar Kairo, beberapa ada yang dari universitas luar negeri juga, Pak? Yang dari luar negeri belum mengajar di sini, tetapi dia sudah beraktivitas di tempat yang lain ya. Ada yang dari universitas yang di Australia itu ya, itu S2 di sana. Itu juga alumni kita. Dan ada yang dari Inggris, itu juga alumni kita. Sekarang aktivitasnya dia ngajar di S2 di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Sangat luar biasa sekali terkait bagaimana MAN 2 Pasuruan ini mencetak generasi-generasi muda Nusantara. Betul. Ya. Jadi manfaatnya MAN 2 tidak hanya untuk kabupaten dan kota Pasuruan, tetapi untuk Indonesia tersebut. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk menutup podcast kali ini mungkin ada beberapa pesan untuk pemirsa yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Bagaimana pemirsa ini ataupun Bapak Ibu yang menonton pada hari ini, pada kali ini bisa untuk memikirkan, sudah punya gambaran untuk mengirimkan anak didiknya untuk bisa bersekolah di MAN 2 Pasuruan. Baik, untuk pemirsa semuanya di manapun Anda berada, dari Rote sampai ke Pulau B, jika
Anda kepingin menghafal Al-Quran, ya masuk Mandua Pasuruan, pilih program kelas inspirasi, kelas tahfidz. Jika Anda kepingin menjadi seorang penulis yang hebat, maka masuk Mandua Pasuruan, ambil kelas literasi. Jika Anda kepingin menjadi orang yang menguasai dunia dengan kemampuan bahasa, masuk Mandua juga di kelas keilmuan. Jika Anda tidak kepingin ketinggalan dalam dunia teknologi hari ini, ya masuklah digital. Begitu juga kepingin menjadi seorang desainer, ya masuklah di kelas tata busana. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kami tunggu kehadiran Anda. Siap, terima kasih Bapak atas waktu, dan hari ini semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah bisa menginspirasi dan memberi semangat baru bagi seluruh sobat madrasah di luar sana, khususnya teman-teman pelajar se-Nusantara. Buat pemirsa, jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe, like, comment, and subscribe. TikTok kami juga ada, Instagram Mandua Pasuruan. Jangan lupa dan jangan ragu untuk terus nonton keseruan podcast Mandua Pasuruan. Saya Muhammad Kamarudin, mahasiswa PLP Universitas PGRI Wiranegara, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.